Hai Gan, ngapain sih negara dibela-belain segala? Memang negaramu lemah? Atau stroke gitu? Mestinya kita-kita ini orang kecil yang dibela negara. Bela carikan kerjaan kek, bela-belain cari beasiswa buat ambil S3 kek dan banyak lagi lah. Itu tadi omongan yang saya tangkap, waktu tadi mampir di warung kopi pojok gang. Sepintas kedengarannya masuk akal banget. Negara yang punya duit, punya kekuasaan besar, punya ini dan punya itu. Kok malah rakyat harus membela? Jawaban yang benar apa ya Gan? Untuk itu kubuka dulu ngerumpi kebangsaan kita ini. Dengan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para agan saudara-saudariku sekalian sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Ngerumpi kita kali ini adalah lanjutan dari cerita bela negara tempo hari. Sekarang kita akan menjawab, mengapa bela negara? Ayo masuk ke unsur negara. Menurut Konvensi Montevideo Uruguay 1933, konvensi ini bilang bahwa ada 4 unsur dari negara. Pertama adalah rakyat, kemudian wilayah, selanjutnya pemerintahan dan yang terakhir pengakuan. Ayo kita lihat satu persatu. Rakyat adalah sekumpulan manusia yang bertekad kuat untuk hidup bersama sebagai satu keluarga bangsa, walaupun berasal dari keturunan, kepercayaan, dan suku yang berbeda. Secara khusus, rakyat dapat diartikan sebagai semua orang yang berdiam secara permanen di dalam suatu wilayah. Rakyat menjadi unsur terpenting dalam suatu negara karena merupakan penggerak agar organisasi negara dapat berjalan dengan baik. Wilayah. Wilayah dengan batas-batas yang jelas, dan dipertahankan kedaulatannya sebagai bukti keberadaan suatu negara. Wilayah negara menjadi tempat rakyat menetap, hidup, dan pemerintah menyelenggarakan pemerintahannya. Selain itu, wilayah juga menjadi simbol kedaulatan dan integritas kewilayahan suatu negara. Unsur selanjutnya adalah pemerintah yang berdaulat. Pemerintah dalam pengertian luas, yaitu gabungan dari seluruh alat perlengkapan negara. Kedaulatan pemerintah menjadi kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Pemerintah yang berdaulat berarti ditaati oleh rakyatnya dan mampu mempertahankan kemerdekaannya dari ancaman negara lain. Unsur yang terakhir adalah pengakuan. Adalah kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain, atau menerima pengakuan dari negara lain. Unsur ini bukan unsur mutlak dari suatu negara. Unsur ini hanya bersifat menerangkan tentang adanya suatu negara atau bersifat deklaratif saja. Dari unsur-unsur negara di atas, tampak rakyat merupakan keluarga besar bangsa, pemilik negara. Mereka tidak akan rela wilayahnya dijara oleh bangsa lain. Sebaliknya rakyat akan rela membela negaranya sampai titik darah penghabisan seperti yang telah dibuktikan dalam operasi Trikora dulu. Nyontek dari pembukaan UUD 1945, alinea keempat, menunjukkan bahwa tujuan nasional kita adalah yang pertama membentuk dulu pemerintah negara Indonesia, kemudian melindungi seluruh bangsa dan wilayahnya, tetapi juga mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupannya. Tujuan keluarnya adalah, ikut aktif melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita sebagai bangsa ternyata tidak hidup sendiri di dunia ini. Ada bangsa-bangsa atau negara-negara lain juga, sebut saja Australia, Malaysia, Thailand, India, Korea Selatan, Jepang, Amerika, Inggris, Brasilia, Rusia, Cina, dan lain-lainnya. Negara-negara ini punya tujuan dan kepentingan nasional yang mirip-mirip satu sama lain, yaitu pingin mensejahterakan rakyatnya luar dalam, jasmani rohani, ingin melindungi wilayahnya, ingin juga bergaul dan diakui negara-negara lainnya. Oleh karena itu bisa saja terjadi perebutan kepentingan antar negara, saling mengancam, puncaknya ia perang.
Seperti Rusia dengan Ukraina sekarang ini, tetapi bisa juga sejalan, maka yang terjadi kerjasama. Dalam istilah bangsa kita, ancaman tadi disebut sebagai AGHT, yaitu ancaman itu sendiri, diartikan sebagai usaha pihak lawan untuk mengubah dan merombak ideologi misalnya, yang dilaksanakan secara konsepsional. Gangguan diartikan sebagai usaha berasal dari luar diri kita, bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi, namun tidak konsepsional. Hambatan dimaknai sebagai upaya untuk menggugah kemampuan kita, sedangkan tantangan adalah usaha berasal dari diri sendiri, yang bersifat melemahkan atau menghalangi, namun tidak konsepsional. Mari kita lihat diagram ancaman saat ini. Diagram ini memberikan informasi bahwa ancaman saat ini semakin kompleks, sulit diramalkan dan berdimensi banyak. Tetapi dari semua ancaman ini ternyata yang paling berbahaya adalah ancaman non-militer. Berbahaya, karena selalu mengancam seluruh aspek kehidupan kita tanpa kita sadari kehadirannya. Mari kita tengok bersama sepintas perjalanan perjuangan bangsa kita. Perjuangan zaman kerajaan pada sekitar abad ke-17. Antara lain perjuangan Sultan Agung Tirtayasa, di Jawa Tengah, Kapitan Patimura di Ambon Maluku sana, Cut Nyak-Dien di Aceh dan lain-lainnya. Perjuangan ini menunjukkan bahwa bangsa Belanda ular beludak si penjajah sudah menjadi ancaman bangsa kita sejak dulu. Bisa dikatakan tidak ada satupun kulit putih yang tidak menjajah Indonesia, ya karena rempah-rempah Indonesia yang menggiurkan para penjajah ini. Perjuangan merebut kemerdekaan kemudian berlanjut dengan cara-cara yang lebih cerdas, yang diawali dengan kebangkitan nasional. Sehingga, 37 tahun kemudian, Indonesia berhasil merebut kemerdekaannya dari Belanda, dan memproklamasikan kemerdekaannya ini pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 ke seluruh dunia. Tetapi dasar Belanda si kucing kurap nggak tahu malu. Mereka dengan segala cara ingin merebut kembali Indonesia dari kita, melalui diplomasi politik maupun militer dengan mendompleng si TOLOL Inggris gelandangan dari timur. Salah satu di antaranya adalah melalui pertempuran Surabaya. Dalam pertempuran ini, pasukan pejuang Indonesia yang diorganisir oleh pasukan pembela tanah air atau PETA dan polisi istimewa bentukan Jepang dulu, melawan kekuatan darat laut dan udara kerajaan si TOLOL Inggris, ditambah Angkatan Darat India dan Angkatan Darat si kucing busuk Belanda. Puncak pertempuran terjadi hampir sepanjang hari, pada tanggal 10 November tahun 1945. Pertempuran ini adalah pertempuran pertama pasukan Indonesia dengan pasukan sekutu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan merupakan pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap para setan-setan kolonialisme dan imperialisme. Operasi Trikora atau Trikomando Rakyat, adalah kampanye militer yang dilancarkan Indonesia untuk melawan pendudukan Belanda di Irian Barat, sekarang Papua. Operasi ini dimulai pada bulan Desember tahun 1961 dan berakhir pada bulan Agustus tahun 1962. Bagian dari kampanye militer ini adalah Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia, melibatkan lebih dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit dan berbagai alutsista darat laut dan udara modern buatan Rusia. Wajar saat itu kita menjadi negara terkuat secara militer di bagian selatan dunia. Skor akhir operasi ini adalah, militer Indonesia menduduki Irian Barat, Belanda, keok, tersungkur, hengkang, dengan muka hilang, seperti maling kesiangan. Keberhasilan kampanye militer ini tidak lepas dari keterlibatan rakyat Indonesia. Perang kemerdekaan yang seru-seru tadi ternyata belum ada apa-apanya. Bung Karno bilang bahwa sehebat-hebatnya perjuangan yang dilancarkan Indonesia melawan Belanda,
Sekutu dan antek-anteknya itu sih masih lebih mudah, karena mereka terlihat lebih gede dari kita, matanya biru kemerah-merahan, suka mabuk, bau badannya busuk kayak telur busuk dan jahat seperti setan kesambet setan, makannya keju tambah roti sumbu. Tetapi perjuangan generasi berikutnya, termasuk kita hari ini lebih sulit, karena lawannya adalah bangsa sendiri. Siapa mereka ini? Sebelum kita temukan siapa mereka ini, mari kita lihat dulu prinsip yang kita anut dalam pertahanan negara, atau pandangan kita terhadap perang. Prinsip pertahanan negara menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara RI, bahwa bangsa Indonesia cinta perdamaian, akan tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatannya. Maknanya ya kita ini bangsa yang gak suka ribut, tetapi kalau diajak ribut, kemerdekaan dan kedaulatan kita dirampas. Ya ayo, akan kita layani sampai habis-habisan kok, siapa takut? Siapa musuh kita, dan siapa ancaman kita sebenarnya sih? Ayo kita perhatikan sepintas dinamika kehidupan nasional kita pada akhir-akhir ini, akan ketemu antara lain. PKI gaya baru. Secara resmi para pemimpin kita nggak mau ngaku kalau barang busuk ini ada di sekitar kita. Bahkan salah satu, salah dua, salah tiga pemimpin nasional kita bilang PKI itu korban kok. Maksudnya korban kakek moyangnya. Gitu loh Gan, naga-naganya mereka sembunyi di kolong tempat tidur salah satu ketua partai. Bukti-bukti pertanda mulai bangkitnya PKI ini, tampak dalam berita-berita ini. Berikutnya adalah terorisme. Ternyata sampai hari ini kelompok ini masih menjadi duri dalam daging kehidupan kita. Apalagi pada tanggal 7 Desember tahun 2022 yang lalu terjadi serangan bom bunuh diri ke Mapolsek Newcastle, Bandung. Hasil temuan mengatakan bahwa ternyata terorisnya memiliki hobi kuliner masak-memasak. Makanya bom yang dipakai adalah bom panci. Nama pelakunya adalah Agus Suyatno. Dan memang benar-benar dia ini agak gundul sedikit kepalanya. Besar dugaan Agus mati karena, yang pertama nggak pakai baju pelindung bom. Yang kedua, jarak dirinya dengan bom sangat terlalu dekat. Dan ketiga dia protes terhadap rancangan KUHP gitu Gan. Separatisme. Walaupun pemerintah Indonesia telah merebut Irian Barat dengan perjuangan yang luar biasa, ternyata hari ini OPM Organisasi Papua Merdeka, pingin merdeka lepas dari Indonesia. Mereka ini sering menyerang penduduk dengan membabi buta, dengan korban yang mengenaskan. Pemerintah belum berhasil menekan mereka, apalagi mereka hanya dilabeli sebagai kriminal pala lupeyang Gan. Kemungkinan aksi separatisme ini akan menyebar seperti virus jahat. Karena saya dengar-dengar RT tetangga mau minta merdeka, lepas dari pemerintahan yang Syah NKRI. Bahaya, bisa-bisa kesatuan dan kedaulatan wilayah kita jadi terobek-robek nih. Korupsi ini seperti wabah ganas mengalahkan COVID-19. Ganasnya karena korupsi ini memang diperlukan dalam masyarakat yang suka pamer kemewahan. Salah satu kejadian yang memprihatinkan adalah dana bansos dikorupsi oleh menterinya sendiri. Gila nggak Gan? Ini bisa diusulkan ke UNESCO sebagai salah satu dari keajaiban dunia loh Gan. Apa hanya di lingkungan kementerian saja korupsi terjadi? Ya nggak lah yao. Hampir di semua bidang agama, penegakan hukum, sosial budaya, bahkan TNI dan Polri terlibat juga. Makanya Pak Mindi pernah bilang bahwa setan mengajukan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mengundurkan diri dari jabatannya di Indonesia. Alasannya adalah ternyata orang-orang Indonesia lebih setan dari setannya setan. Bener kan Pak Mindi? Indonesia sedang darurat narkoba. Ada berita dari sumber yang dapat dipercaya, bahwa gara-gara narkoba ini kita kehilangan nyawa setiap hari 40 orang, bayangkan yang meninggal ini sebagian besar para pemuda, pada usia produktif dan calon pemimpin bangsa. Apalagi ternyata kita menjadi pasar narkoba terbesar di kawasan.
karena penduduknya yang banyak. Patut kita curigai mungkin ini adalah perang candu Cina kepada kita, untuk melemahkan Indonesia. Waspadalah. Tawuran terjadi hampir di mana-mana di Indonesia ini. Tawuran antar pelajar sudah biasa. Tawuran antar kampung juga sudah biasa. Tawuran antar suku juga sudah biasa. Biasa tawuran jadinya, kok gitu? Akibatnya apa? Ya ketertiban umum terganggu, persatuan dan kesatuan bangsa, bubar. Kerusakan lingkungan, hampir terjadi di mana-mana di Indonesia ini. Penyebabnya selain karena alam, juga karena tingkah laku manusia yang buang sampah seenak perutnya, penebangan hutan tanpa penghijauan, limbah industri sampai penambangan liar. Yang terakhir ini terkait sejumlah penyuapan penegak hukum oleh si Israel bodong akhir-akhir ini. Sampailah pada simpulan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa rakyat adalah pemilik negara, merasa memiliki negara, maka terpanggil membela negaranya seperti yang terbukti dalam sejarah perjuangan bangsa. Kedua, perjalanan bangsa akan selalu menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, mengingat kondisi objektif Indonesia saat ini dan ke depan, sebagai lumbung pangan dan energi masa depan dunia. Terakhir, negara wajib kita bela dari semua ancaman, sekaligus juga untuk meningkatkan daya tangkal. Demikian GAN, Ngerumpi Kebangsaan kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Saya akhiri dengan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan terima kasih banyak.